Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gabriela Peter, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Manado. Pada saat ini, saya akan menyampaikan rangkuman serta refleksi terkait pembelajaran yang didapat dalam pendidikan guru penggerak untuk modul 3.1. Mari kita mulai dengan memahami inti perjalanan ini. Kutipan Bob Talbert. Kutipan ini mengingatkan kita sebagai pendidik, tugas kita bukan hanya mengajarkan keterampilan kognitif, tetapi juga membimbing siswa dalam nilai-nilai yang berharga dalam kehidupan ini. Dalam konteks pembelajaran kita, ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mengambil keputusan yang berdampak pada perkembangan karakter siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka akan kita tentang peran pemimpin pembelajaran. Harus mencerminkan keteladanan dan dorongan untuk siswa. Pengambilan keputusan yang kita buat harus mencerminkan keteladanan, semangat, dan dorongan untuk siswa. Nilai dan prinsip dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita pegang akan selalu memandu kita dalam pengambilan keputusan. Integritas dan etika harus menjadi dasar dari setiap langkah yang kita ambil sebagai pendidik. Coaching dalam pengambilan keputusan. Coaching berfungsi sebagai cermin yang membantu kita untuk melihat keputusan yang telah kita ambil. Melalui refleksi, kita dapat menemukan cara untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pengelolaan sosial emosional dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang baik membutuhkan pengelolaan sosial emosional yang baik. Kesadaran terhadap emosi dan orang lain akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil. Studi kasus dan moral dilema. Untuk contoh kasus, saya telah membuat video pendek tentang dilema etika. Silakan teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Di sebuah sekolah, Pak Arif seorang guru yang bijaksana, menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan. Dia tahu bahwa tugasnya bukan hanya mengajarkan matematika, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika kepada murid-muridnya. Dalam setiap langkahnya, Pak Arif teringat akan filosofi Ki Hajar Dewantara, Reing Marso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dia harus memberikan contoh, memotivasi, dan mendukung murid-muridnya. Suatu hari, Pak Arif menemukan bahwa salah satu muridnya yang paling berprestasi sering mencontek. Pak Arif dihadapkan pada dilema antara memberikan hukuman atau mencoba memahami penyebab di balik perilaku tersebut. Pak Arif memutuskan untuk berdiskusi dengan Bu Gabriela, seorang rekan guru yang bijak. Apakah memberikan hukuman atau mencoba memahami alasan di balik tindakan? Melalui sesi coaching, mereka berbicara tentang pentingnya memahami murid secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Refleksi membuat Pak Arif menyadari bahwa pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang aspek sosial emosional murid. Dia mulai berpikir lebih jauh tentang dampak keputusan yang akan dia ambil. Keesokan harinya, Pak Arif memutuskan untuk berbicara dengan murid tersebut secara pribadi. Bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk memahami kesulitannya dan membantu mencari solusi. Keputusan ini membawa perubahan positif di dalam kelas. Murid-murid menjadi lebih termotivasi, dan suasana belajar menjadi lebih harmonis. Dia dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua murid. Dalam perjalanan ini, Pak Arif belajar bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang mengajarkan ilmu, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai etika yang akan membimbing murid-muridnya sepanjang hidup. Inilah seni pendidikan, seni untuk membuat manusia berperilaku etis. Dari video yang telah diputar tadi, dalam menghadapi dilema etika, kita harus selalu merujuk pada nilai-nilai moral yang telah kita ambil. Setiap keputusan akan mencerminkan siapa kita sebagai pendidik dan apa dampaknya bagi murid. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan dari pembelajaran ini menegaskan bahwa keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang besar pada lingkungan belajar dan juga pada siswa. Ya, sampai di sini rangkuman kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga rangkuman ini membantu teman-teman guru berkomitmen untuk selalu mengambil keputusan
yang baik bagi siswa.